Ya kawan YouTube Indonesia, selamat bergabung kembali di channel Jibril Art. Kali ini saya akan mencoba membahas sebagaimana judul yang saya buat, kenali ideologi seseorang dari gurunya. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah suatu pembahasan yang biasa saja, dan bagi sebagian orang lagi mungkin yang belum tahu ini adalah sesuatu yang perlu untuk diketahui. Mengapa? Karena dari sudut pandang saya, ternyata ada begitu banyak orang yang masih belum memahami ideologi apa yang sedang dia ikuti. Lalu mengapa saya mengambil temanya mengenali ideologi seseorang itu dari gurunya? Tentu sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari yang namanya seorang guru. Dan guru itu tidak hanya dimaknai dia adalah orang yang mengajar kita di bangku sekolah maupun di tempat-tempat tertentu. Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kita, di mana darinya kita bisa mengetahui banyak hal, baik itu konsep kehidupan sosial maupun dalam kehidupan kerohanian. Nah, kawan YouTube Indonesia, tidak mudah tentunya bagi seorang guru untuk mengajari atau memberikan ilmu kepada kita, terutama dalam hal ideologi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai mengapa kita harus mengenali ideologi seseorang dari gurunya, sebaiknya kita ketahui dulu ideologi itu sendiri apa. Jadi di sini saya mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi itu memiliki 3 makna. Makna pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kemudian makna yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah cara berpikir seseorang atau golongan. Lalu makna yang ketiga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Namun untuk lebih luasnya kawan YouTube Indonesia bisa membrowsingnya, karena ada begitu banyak artikel yang mendefinisikan tentang ideologi itu sendiri. Salah satunya seperti di Wikipedia, di situ juga ada yang menuliskan bahwa ideologi itu berasal dari bahasa Prancis dan Yunani. Di situ ideologi terpisah dari 2 kata. Pertama adalah idea dan logos. Jika menurut bahasa Yunani, idea adalah bermakna mengetahui pikiran dengan melihat budi atau kepribadian seseorang. Kemudian kata berikutnya adalah logos, yang berarti adalah suatu gagasan, pemikiran-pemikiran, pengertian kata dan ilmu. Itu menurut Wikipedia, dan kawan YouTube Indonesia bisa membrowsingnya atau membacanya sendiri. Baik, lanjut ke mengenai mengapa kita harus mengetahui ideologi seseorang itu dari gurunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa guru adalah seseorang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Dari gurulah kita mengetahui banyak hal, terutama dalam ilmu, terlebih ilmu ideologi yang diajarkan olehnya kepada kita. Disinilah pentingnya mengapa guru menjadi sorotan bagi saya, karena sebagaimana yang kita tahu, dalam kehidupan ini ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada jelek, ada elok. Untuk membedakan ini, tentu kita harus mengenali kriteria daripada guru itu sendiri. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang sebelum kita belajar kepadanya atau sebelum kita mempercayakan anak kita kepadanya untuk mendapatkan pengetahuan, maka kriteria-kriteria tertentu harus kita pahami dulu. Oke lah, secara dewasa kita sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Biasanya di tingkatan ini, di usia remaja sampai usia dewasa itu kita sudah bisa membedakan. Jadi disinilah kita harus jeli. Dan adik-adik semua yang saat ini masih dalam masa sekolah, masih dalam masa belajar, bisa memahami ini. Jadi kenali betul kriteria guru yang
sedang mengajar kita, tapi bukan berarti untuk kita mencari-cari celah atau kesalahannya, hanya saja supaya kita mudah memahami apa yang sedang diajarkan oleh gurunya melalui kriteria orangnya. Di sini saya menyoroti, jika dari sudut pandang saya membagi dua kriteria dari seorang guru, yakni adalah kriteria guru yang baik, kemudian kriteria guru yang tidak baik. Menjadi dasar bagi saya untuk membedakan antara baik dan buruk, ada dalih yang menjadikan dasar bagi saya untuk mengatakan bahwa dia adalah guru yang baik, dan baik pula untuk kita mempelajari suatu ilmu darinya. Pertama, dia guru yang memiliki akidah yang sangat kuat. Apa sih akidah itu? Sebagaimana yang kita ketahui, akidah adalah suatu yang sangat mendasar dalam hidup kita tentang keimanan. Jadi apabila guru ini akidahnya sudah sangat kuat, maka patutlah untuk kita menjadikannya sebagai seorang guru. Namun tidak cukup itu saja. Untuk disebut sebagai guru yang baik, dia juga harus, kalau dalam pandangan saya lagi, dia juga adalah orang yang harus mengikuti jejak ulama salafus soleh. Ulama salaf, ulama soleh. Dan ini bisa kita ketahui biasanya anak pesantren itu paham. Kalau nggak paham, bisa tanya dengan ustadz atau guru yang lain, apa sih salaf dan soleh itu, untuk lebih luasnya. Jadi saya hanya akan menunjukkan ciri dan kriterianya. Kalau yang saya tahu, ulama salaf dan soleh itu adalah ulama yang benar-benar menyesuaikan amalannya sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh agama. Itu dari apa yang saya tahu. Untuk lebih luasnya, kalau YouTube Indonesia bisa tanya dengan guru yang lebih berkompeten, dan teman-teman saya yakin bisa membedakan dan tahu mana guru yang baik dan yang jelek. Kemudian seseorang yang patut disebut sebagai guru yang baik untuk kita belajar kepadanya, dia adalah seorang guru yang menguasai metode. Jika dalam dunia Islam itu disebut manhaj. Jadi guru ini menguasai metodenya. Misalkan guru matematika, ya dia menguasai metode perhitungan di bidang matematika. Atau dia adalah guru kimia, maka dia adalah orang yang menguasai metode di bidang kimia. Kemudian dari sudut pandang saya juga, seorang guru yang bisa kita katakan baik untuk kita belajar ilmu darinya adalah seorang guru yang keahliannya sempurna. Jadi meskipun tidak 100% umpamanya, tapi kita tahu, kita bisa melihat, kita bisa menilai bahwa keahlian dari guru kita ini, keahliannya, keterampilannya benar-benar dikuasai. Kemudian selain akidah, mengikuti jejak salafus soleh apabila kita belajar tentang ilmu agama, manhaj atau metode itu benar-benar dikuasai, keahliannya tidak diragukan, kemudian dia orang yang taat, patuh, dan sangat disiplin, terutama di bidang ilmu yang dikuasainya. Lalu yang terakhir, dari sudut pandang saya juga, ini juga bisa menjadi satu dasar, menjadi pedoman lah kalau saya bilang bagi teman-teman, bahwa kita juga harus tahu bahwa tidak mudahnya dari seorang guru ini adalah tentang menjaga diri. Jadi kerap seorang guru itu lepas kendali, lepas emosi. Ini tidak ada lain hanya karena dia tidak bisa menjaga diri. Bahkan yang terparah, akhir-akhir ini beberapa kali kita lihat pemberitaan, tega-teganya seorang guru berbuat cabul kepada muridnya atau pelajaran-pelajaran lainnya yang sangat tidak patut untuk kita contoh. Apalagi dia ini berstatus sebagai seorang guru, dan ini adalah fenomena yang sangat mengkhawatirkan ya. Jadi itu pentingnya kita memilih seorang guru yang bisa menjaga diri. Artinya tidak hanya bisa menjaga emosi, tapi juga bisa menjaga hawa nafsunya. Itu yang sangat perlu kita perhatikan. Ya, guru memang harus orang yang sabar, orang yang kuat. Makanya tadi saya sebutkan di awal mengenai akidah dari seorang guru itu sangat penting, karena inilah yang akan mengendalikan kejiwaan seorang guru.
tidak hanya kejiwaan tapi juga amal perbuatannya. Nah, itu adalah kriteria guru yang baik ya, yang dari sudut pandang saya, dan tentu ada dalil yang menjadi pedoman bagi saya untuk membedakan bahwa itu adalah kriteria guru yang patut untuk kita jadikan sebagai panutan. Kemudian guru yang tidak baik. Mengapa di sini saya sebutkan tentang kriteria guru yang tidak baik? Karena ini juga sangat penting bagi pembelajaran kita ke depan. Sebenarnya ini sangat mudah dan simpel ya. Pertama adalah kita tahu ada satu perilaku yang buruk yang justru semakin ditunjukkan keburukannya. Tidak perlu saya detailkan, tapi jadikan ini hanya sebuah pedoman dan kawan-kawan cukup memperhatikan dan melihatnya. Jadi benar-benar diteliti kriteria guru yang semacam ini. Lalu seseorang yang tidak bisa dijadikan guru adalah seorang guru yang bukan ahli bid'ah dan tidak mengajak kita ke dalam bid'ah yang diamalkannya. Ini agak berat juga ya, dan ini kerap menjadi kontroversi. Tapi ini adalah suatu syarat yang juga harus kita perhatikan untuk kita bisa berguru kepada seseorang, tentunya dalam arti berguru secara baik. Namun di sini tentang bid'ah ini para ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan bid'ah itu sama sekali tidak boleh, ada yang membaginya menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Artinya kalau oleh ulama dinyatakan ini adalah bid'ah yang baik, ya berarti boleh diamalkan. Tapi apabila itu dibilang sebagai sesuai kesepakatan musyawarahnya ulama dan difatwakan itu sebagai bid'ah yang tidak boleh, ya jangan kita ikuti. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya jika kita paham tentang bid'ah, maka sebaiknya hindari guru yang ahli bid'ah. Tidak perlu kita jadikan sebagai seorang guru. Tapi jika kita terlanjur berguru, ya misalkan kita tahu di dalam kelas kita, di tempat kita belajar, ternyata guru kita ini mengamalkan amalan-amalan bid'ah, sedangkan kita tidak menganutnya, maka ya ambil saja metode ilmu yang yang tidak berkaitan dengan bid'ahnya lah. Itu nasihat dari saya. Kemudian seseorang yang tidak bisa kita jadikan seorang guru adalah seorang pendusta. Sekalipun dia ini berdusta atas nama Rasulullah, misalkan dia menyampaikan misalkan suatu hadis yang benar umpamanya, tapi ternyata kita ketahui di hadapan khalayak umum atau banyak orang mengenalnya sebagai seorang pembohong, maka kita tidak bisa menjadikannya seorang guru, dan itu harus kita hindari. Sekalipun umpamanya ilmunya sangat menguasai, ilmunya sangat tinggi, namun apabila dia ini adalah seorang pendusta, seorang pembohong, maka tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang guru. Kenapa? Ya, tahu sendiri akibatnya sebagai seorang manusia pendusta. Kemudian yang terakhir ya, seseorang tidak bisa kita jadikan sebagai seorang guru adalah meskipun dia adalah orang yang soleh. Sekali lagi, meskipun dia adalah seorang yang soleh namun tidak mengerti apa yang diucapkannya. Ini adalah kriteria orang yang tidak bisa kita jadikan guru. Nah, dari sinilah barulah kita bisa memahami mengapa ideologi seseorang itu bisa tumbuh, ya dari guru yang dia anut, dari guru yang dia belajar. Nah, itu tadi sedikit dari saya bagaimana kita mengenali ideologi seseorang dari gurunya. Jadi meskipun hanya sedikit dan tidak begitu meluas, harapannya semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di edisi berikutnya.